saya nggak mau jadi pikiran banyak orang ya, akhirnya saya buat seperti inilah. Oke, kembali itu adalah persepsi saya, bosku. Mau atau nggak diterima, saya bilang nggak apa-apa ya. Yang penting saya udah ngomong seperti ini, terserah deh. Saya bilang nggak apa-apa banget. Tapi kembali saya tidak menyesali apa yang saya lakuin beneran. Tapi kalau misalnya ada pihak-pihak yang tidak suka, saya minta maaf ya. Tapi ya itu diri saya mau jadi diri saya padanya sih, nggak mau munafik. Alhamdulillah Mas, alhamdulillah senang banget saya hari ini. Akhirnya bapak saya dan Mas Baim bisa saling memaafkan. Alhamdulillah ya. Soal kejadian yang kemarin-kemarin tuh udah saya ikhlaskan bener-bener. Pak Suhud juga merasa bersalah juga. Ya demikian juga Mas Baim juga. Ya sama-sama saling memaafkan juga. Saya juga sebagai anaknya, saya juga meminta maaf juga pada Mas Baim, pada halayak ramai juga. Kali ada statement dari awal kurang enak didengarnya, diterima gitu, saya mohon maafkan aja. Pintu saya selalu terbuka. Namanya orang maaf, Allah aja pemaaf, apalagi manusia mesti maafkan sesama. Saya nggak mau jadi pikiran banyak orang ya, akhirnya saya buat seperti inilah. Oke, kembali itu adalah persepsi saya, bosku. Mau atau nggak diterima, saya bilang nggak apa-apa ya. Yang penting saya udah ngomong seperti ini, terserah deh. Saya bilang nggak apa-apa banget. Tapi kembali saya tidak menyesali apa yang saya lakuin beneran. Tapi kalau misalnya ada pihak-pihak yang tidak suka, saya minta maaf ya. Tapi ya itu diri saya mau jadi diri saya padanya sih, nggak mau munafik. Alhamdulillah Mas, alhamdulillah senang banget saya hari ini. Akhirnya bapak saya dan Mas Baim bisa saling memaafkan. Alhamdulillah ya. Soal kejadian yang kemarin-kemarin tuh udah saya ikhlaskan bener-bener. Pak Suhud juga merasa bersalah juga. Ya demikian juga Mas Baim juga. Ya sama-sama saling memaafkan juga. Saya juga sebagai anaknya, saya juga meminta maaf juga pada Mas Baim, pada halayak ramai juga. Kali ada statement dari awal kurang enak didengarnya, diterima gitu, saya mohon maafkan aja. Pintu saya selalu terbuka. Namanya orang maaf, Allah aja pemaaf, apalagi manusia mesti maafkan sesama. Terima kasih ya Mas, teman-temannya, semuanya, minta doanya aku sehat, biar aku dalam keadaan husnul khotimah. Amin, amin, amin. Dan selalu dalam rada Allah Tuhan wa ta'ala subhanahu wa ta'ala. Amin. Makasih ya sayang semuanya, sebuan-sebuanku. Amin. Oma Irama nggak Irama ya? Tahu, tapi Tahu belum. Rano Karno. Terima kasih Vina buat Panduwinata. Mbak Pada titik Sandora terima pada kasih nelfonin buat hati itu semua. Mbak Bang Rano Karno sudah memberi support. Rano, doa. makasih Rano. Penyanyi-penyanyi dangdut semuanya, Semua, Ayu Soraya, Rita Sugiarto. Sugiarto semuanya. Oma Irama semua. I love you all. I love you all. Insya Allah aku sehat kembali. Amin. Aku sehat, aku akan joget semua orang. Kita berjoget. Dangdut. Amin, amin. Umur jalan biarin di tangan Allah. Yang penting sehat tuh sehat.
pokoknya polo semua kecuali drama siapa artis siapapun apapun dirawain pasti Allah akan melahirkan dunia kan akhirat ya Allah. Amin. Ya Allah. Amin. Saya mau berterima kasih kepada semua teman-teman, kepada keluarga saya juga yang sudah berdoa supaya saya bisa mendapatkan keadilan. Saya belum bisa ngomong banyak karena saya tidak bisa mendahului. Saya hanya mohon doanya, mudah-mudahan ada keadilan bagi saya dan juga orang-orang lain yang terlibat di dalamnya. Keadilan seperti apa sih Mbak yang diinginkan Mbak? Saya tidak bisa banyak ngomong. Mbak mungkin ada kesedihan apa sih Mbak sampai mungkin terpukul? Sudah belasan tahun ya. Ya. Kenapa sampai akhirnya baru melapor? Ya ini masih dilengkapi semua dokumen-dokumennya, baru nanti bisa kita rilis ya. Mungkin kondisi Mbak Tamara saat ini mungkin terpukul atau seperti apa? Kondisi Mbak Tamara saat ini Dan dukungan orang terdekat mungkin. Saya udah sampai tidak bisa berbuat apa-apa kecuali menanyakan keadilan pada gimana ya hukumnya gitu loh. Saya sudah belasan tahun menderita, saya sedih sekali dan saya nggak ada jalan lain kecuali menanyakan kepada negara. Mudah-mudahan tolong bantu doa ya, semoga sekali lagi keadilan berpihak pada saya. Kenapa setelah belasan tahun baru ngelaporin Mbak? Ya ini masih kita lengkapi semuanya ya, nanti akan disampaikan setelah kita bikin laporan polisi. Lapornya berapa orang? Nanti kita sampaikan setelah kita lengkapi ya. Mungkin belum laporannya belum diterima, kita masih harus penuhi ya, makanya mudah-mudahan Tamara bisa dapat keadilan. Berarti hari ini hanya konsultasi Bang ya? Mungkin belum laporannya belum diterima, kita masih harus penuhi ya, makanya mudah-mudahan Tamara bisa dapat keadilan. Berarti hari ini hanya konsultasi Bang ya? Berkonsultasi aja Bang. Mungkin udah dulu ya. Saudara Askara Parasadi sudah menjalankan cuti bersyarat per tanggal 5 Oktober 2021. Kalau bebas murninya memang terhitung dari tanggal 12 Januari mulai ditahan. Ada 2 perkara, ada yang pertama tentang KDRT 2 bulan dan tentang narkotika 9 bulan, total 11 bulan. Bebas murninya seharusnya di tanggal 8 Desember 2021. Tapi karena Askara sudah menjadi pembinaan dengan baik sama dengan narapidana yang lain, memiliki hak untuk mendapatkan cuti bersyarat. Cuti bersyarat ini adalah program pembinaan kepada narapidana yang sudah memenuhi persyaratan, tentunya dilakukan di luar lembaga. Ada kejanggalan. Karena kalau tidak salah kemarin jaksa itu baru mengeksekusi yang selatan sekitar tanggal 29 September. Dengan 2 bulan, berarti Desember baru beliau keluar. Ya kalau bisa sih saudara Askara menunjukkan surat yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM terkait dengan apakah itu cuti bersyarat, pembebasan bersyarat atau apakah itu. Ya saya mengajukan cuti bersyarat gitu, yang dimana 2 minggu sekali itu saya itu salah ya. Kalau misalkan dibilang belum waktunya, itu memang sudah waktunya gitu, dalam artian kalau untuk mau dibicarakan ke Bapas pun atau mau ke Sultan pun silakan gitu, karena memang
saya tuh ngambil itu namanya cuti bersyarat gitu. Jadi memang itu udah waktu, saya kan di total ya, dari yang pertama 9 sama 2, jadi total 11 bulan. Jadi 11 bulan itu kalau 2/3-nya itu sebenarnya itu 8 sampai 9 bulan. Nah karena saya udah menjalani itu 9 bulan. Gitu. Jadi ya nggak ada namanya yang aneh-aneh gitu, atau memang saya main belakang atau enggak. Jadi kemarin itu tanpa tanya saya, mereka itu sudah mencabut laporan. Berarti berbarengan ya Om Ben? Ya, dua-dua cabut. Akhirnya istrinya mau, karena sudah dipanggil sebagai mau tersangka kan, udah SP2-nya gitu. Akhirnya dia mau. Jadi kemarin hari Senin harusnya tanda tangan, tapi dari pengacara saya dengar si istrinya tidak mau tanda tangan, kesepakatan lagi. Alasannya mau nunggu ini perceraian yang perdata. Jadi kalau menurut saya sih itu udah dua hal yang berbeda ya, perdata sama pidana. Makanya saya sudah bilang sama Ijong, yang penting perdata sudah selesai, Aci itu udah usah ikutan. Masalah perceraian biar si Jonathan tambah dewasa, biar aja yang dia melakukan, dia ikut prosesnya. Karena Ijong ini juga kurang matang, jadi lama-lama saya aja yang sering berantem sama dia. Karena apa yang saya mintakan semua terbukti sebenarnya, kayak visum pertama, saya yang suruh dia visum, akhirnya ketahuan dia memang digugat, akhirnya dia pembelaan. Saya bilang, tampil tampil sama wartawan, biar dia takut bahwa kau ada perlawanan. Nanti pasti dia minta ini ditarik. Dia tampil, minta ditarik, kan gitu. Nah ini juga saya lihat bahwa banyak hal-hal yang di pihak Ijong itu menang, karena dia yang gugat. Belum menang. Ya, artinya gini, maksudnya dari hukum Islam itu kan lebih tidak bisa nuntut apa-apa kalau perempuan yang itu minta cerai. Nah, saya itu sama Ijong itu saya jadi kayak tidak mengenal dia sekarang. Jadi makanya ya sudah, pidana sudah selesai, artinya kau tidak akan pernah masuk penjara, tidak ada lagi kekerasan. Jadi sejak mulai sekarang ini saya tidak ikut campur tangan lagi urusan perceraian. Biar dia dewasa juga gitu loh. Biar dia tahu juga apa maunya dia gitu. Jadi biar dia langsung urusan dengan bangun. Saya di sini hanya untuk mengatakan itu aja, bahwa Ijong itu sudah tidak ada pidananya. KDRT-nya sudah dicabut bersama-sama di hari Sabtu malam. Lalu penandatanganannya tapi diingkari sama dia hari Senin kemarin. Nah, sekarang masuk ke perdata. Jadi perdata ya mungkin dengan penjelasan ini kawan-kawan bisa nanti melihat memberitahukan berita yang sebenarnya. Hukum Islam itu dikatakan memang benar 105, anak yang belum di bawah umur itu hak ibunya. Tapi di dalam amar putusan atau permohonan amar putusan gugatan itu tidak diminta oleh penggugat untuk pemeliharaan. Yang diminta adalah perwalian. Tolong digarisbawahi. Itu kita tolak. Perwalian itu ya beda dengan pemeliharaan. Nah, jadinya perwalian itu ada di pasal 107. Nah, jadinya inilah satu ya, kita tidak berbicara ya mungkin mengenai yang lain-lainnya, semua kita bantah sesuai dengan dasar-dasar hukum yang ada. Jadi di samping itu juga semua yang apa-apa yang diajukan oleh penggugat kita bantah. Jadinya kita bantah, gugat kembali. Kita minta majelis hakim mohon mempertimbangkan pertimbangan hukum kita yang sudah ada dasar-dasarnya. Ya, 105 memang itu benar. 105 itu benar dikatakan bahwa anak yang di bawah umur adalah haknya kepada ibunya. Tapinya di dalam amarnya itu tidak diminta. Akhirnya kita gugat balik, kita yang minta agar anak yang di bawah umur itu kita yang melakukan pemeliharaannya. Belum. Jadinya mungkin begini, perlu saya katakan. Gugatan rekonvensi itu bisa dimasukkan di dalam sebelum adanya jawab. Jadinya gugatan rekonvensi itu bisa dimasukkan di dalam jawaban. Kita masukkan sekarang dalam jawaban, berikut juga gugatan rekonvensi. Itu menurut hukum acara. Hukum acaranya. Jadinya kembali, kalaupun apa yang didugakan oleh pihak-pihak penggugat sesuai dengan pasal 1866 Kitab Hukum Undang-Undang Perdata, silakan
Buktikan secara formil. Kita mau cari, kalau di Perdata adalah pembuktian secara formil. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.